yang scamnya itu ngambilnya itu dari Jakarta, orang sebangsa dengan kami yang ngabisin duitnya Nadine. Hai teman-teman, halo, welcome back di my YouTube channel edisi cerita kami sebagai imigran di Amerika, saya dan Nadine ya. Jadi seperti yang updatean saya kan, kami itu sekarang itu lagi proses renew, proses removal of condition green card ya, dari yang green card temporary 2 tahun ke untuk dapat yang 10 tahun. Nah, kita udah dapat extension letter itu untuk 4 tahun, berlaku 4 tahun. Nah, tapi dengan extension itu kita tetap bisa tinggal di Amerika, keluar masuk Amerika, dan saya tetap bisa kerja, pokoknya bisa beraktivitas dengan normal. Tapi mungkin beberapa teman-teman ada yang melihat tentang yang lagi rame di sosial media kita hari ini ya, akhir-akhir ini, dengan kondisi situasi di Amerika apapun itu. Jadi sebagai imigran kita harus benar-benar berhati-hati teman-teman ya. Sebagai green card holder itu kita nggak boleh kena tilang untuk kayak jangan sampai kita kena tilang untuk mabuk atau minuman keras atau mengkonsumsi ngerokok ganja semacamnya itu teman-teman ya. Kalau sampai kayak gitu kita bisa deportasi teman-teman, walaupun kita resmi, walaupun kita legal. Jadi kita harus benar-benar patuh sama peraturan yang berlaku. Nadine kan udah graduate from high school, terus dia juga udah dapat usianya sudah, kemarin ulang tahun itu sekarang udah 18 tahun. Jadi di Amerika 18 tahun itu sudah tergolong dewasa dan mereka bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Dari beberapa saya ngobrol-ngobrol dengan teman kerjaku, dengan Pak suami, itu di Amerika itu udah umum ya, usia anak-anak usia 18 tahun itu mereka sudah hidup sendiri, mereka keluar dari rumah orang tua mereka atau pokoknya hidup sendirilah. Itu udah hal biasa. Tapi kalau Nadine tetap sama kita karena ya culture-nya kita itu culture blend mix ya. Terus apalagi kan kita cuma ya serumah bertiga. Terus pokoknya setelah Nadine usia 18 tahun itu, salah satunya dia udah bisa kerja. Kemarin itu Nadine saya carikan kerja di salah satu di tempat kerjaku juga, tapi ya under Macy's tapi beda departemen. Kalau Nadine di bagian finish line gitu. Nah ceritanya gimana? Nah aku tuh kapan hari itu aku sering ngobrolkan sama, kan lumayan dekat aku dengan beberapa manajer di tempat kerjaku. Terus nanya, aku mau nyariin part time buat anakku, dia bulan Juni itu kan sudah 18 tahun. Oh iya Lili, nanti apply aja online. Nah ternyata pas hari H itu aku nanya lagi, ternyata oh belum ada lowongan terbuka kayak gitu. Terus akhirnya aku nanya ke salah satu manajer di yang bagian sepatu, departemen sepatu namanya finish line itu. Nah kebetulan aku memang kenal lumayan baik sama manajernya. Terus aku bilang, di tempatmu ada lowongan nggak part time? Aku nanya gitu. Aku mau nyariin kerja anakku lulus high school dan bulan ini dia berusia 18 tahun gitu, jadi udah eligible bisa kerja. Karena kalau di perusahaanku itu harus 18 tahun baru bisa. Kalau di tempat lain kayak McDonald, KFC kayak gitu, itu 16, 15, ada yang seban kayak gitu udah bisa. Tapi kalau di tempatku itu harus 18. Dan di sini tuh udah umum ya, jadi anak-anak itu udah mulai kerja. Pokoknya mereka begitu mereka bisa memasuki usia yang legal untuk kerja, itu mereka di sini kebanyakan anak-anak itu mulai belajar ambil kerja part time. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, usia 18 tahun mereka itu sudah bisa menentukan hidup mereka sendiri, mau gimana pun itu kayak
kalau pas SMA ya kayak Nadine ya, itu ada apa-apa itu orang tua dikabarin, orang tua ngerti, akses dikasih tahu sama sekolahan. Tapi nanti fall ini kan dia masuk college, itu udah dia sendiri, semua nge-handle dia sendiri. Jadi kita orang tua nggak punya akses lagi ke dia. Jadi kayak kemarin kan dia, alhamdulillahnya Nadine udah keterima di finish line itu, kerja part time lah. Kerja part time 4 jam sehari, tapi seminggu cuma 3 hari kayak gitu, 4 hari. Ya masih belajar-belajar, tapi so far dia senang sih ya. Kayak tadi kita nganterin dia sama bapak pokoknya dia itu ya belajar mandiri. Terus kemarin dia itu udah ngambil knowledge test, kayak tes tulis untuk dapetin driving license, surat izin mengemudi. Nah itu dia ngambil hari pertama gagal, karena untuk writing test itu soalnya 40, itu hanya boleh salah maksimal 8. Nah pas tes pertama itu Nadine salah 11. Terus untungnya itu kita di driving school kan. Nah itu untuk writing test itu bayar $40, tapi kayak Nadine itu semisal yang tes pertama gagal, tes kedua gratis, nggak usah bayar. Jadi $40 itu termasuk 2 kali tes gitu, seandainya yang pertama gagal. Nah dan yang kedua alhamdulillahnya Nadine lulus. Poin dia 83%. Jadi udah ini kita lagi kan di sini itu penting ya asuransi. Jadi ini bapak yang ngurus semuanya. Untuk mendapatkan learning permit itu kan dia udah lulus tes tulis itu. Nah, dia bisa mendapatkan learning permit, tapi harus punya asuransi. Di sini itu penting sekali. Setiap pengemudi, setiap yang punya SIM itu harus punya asuransi, wajib asuransi untuk berkendara itu wajib ya. Jadi punya SIM harus punya asuransi lah gitu. Jadi ini kita masih nyari-nyari asuransi. Asuransi di sini tuh ya lumayan mahal, apalagi kalau seusia Nadine baru belajar itu asuransinya lumayan mahal. Terus kayak kemarin, pokoknya hal-hal yang dilakukan setelah 18 tahun itu banyak teman-teman ya. Otomatis karena saya dan Nadine tidak berasal dari negara ini, jadi kita sama-sama banyak belajar. Jadi kayak Nadine dulunya itu sebelum 18 tahun dia itu hanya bisa mendapatkan early saving. Jadi nggak bisa di bank kita loh ya, karena jadi satu di bank kita itu dia hanya bisa mendapatkan nggak bisa mendapatkan kayak debit card ATM yang untuk transaksi itu nggak bisa, karena itu ya hukumnya law-nya di sini, di negara bagian sini kayak gitu. Nah karena sudah 18 tahun kemarin kita bawa ke bank, terus untuk di switch ke ATM biasa karena udah 18 tahun, karena kan dia juga udah kerja. Akhirnya nanti kan gaji dia langsung ditransfer ke rekening dia sendiri. Tapi kita tetap bisa mantau karena Nadine tetap masuk joint account ke bapaknya yang punya akses. Ya bersyukur sekali ya, di sini bapaknya yang telaten, yang ngasih tahu begini-begini soal kerjaan, dikasih tahu harus gini, terus nanti dia kan harus mulai bayar pajak sendiri, terus harus berani ngurus-ngurus sendiri. Semua hal di sini itu agak ribet ya. Saya sendiri itu nggak ngerti. So far saya sendiri belum bisa nyetir ya, tapi untunglah semoga Nadine cepet lah ya, semoga nanti kita dapat rezeki lebih, jadi beberapa bulan lagi kita bisa ambil kendaraan satu lagi, jadi nggak bingung gitu. Selama ini kadang kalau bapaknya kerja, saya pulang kerja itu naik bis, Nadine harus berangkat kerja naik bis, ya perjuangan. Ya namanya gimana ya, kita itu bukan orang kaya, juga bukan orang miskin. Di Amerika itu ada batasan kayak
kayak yang pendapatan per tahunnya itu berapa, kalau di bawah berapa ya, minimal berapa gitu, itu nanti termasuk low income. Kalau penghasil low income itu ya apa ya, bisa dibilang pendapatan rendah lah, sama menengah ke atas gitu ya. Kalau kita ya bukan low income pokoknya, juga bukan menengah ya wes neng garis sesean antara enggak low income ya juga enggak kaya, jadi ya wes average lah. Jadi kalau low income di sini itu bisa mendapatkan bantuan kayak bantuan perumahan, kayak bantuan makanan, terus eligible untuk ikut undian apa yang require low income, macam-macam gitu teman-teman ya. Jadi so far selama ini kita itu nggak pernah dapat kayak gitu karena kita bukan termasuk low income. Kemarin aja Nadine mau ngajuin beberapa beasiswa itu ternyata nggak eligible karena faktor pendapatan bapaknya itu di atas rata-rata untuk, jadi nggak termasuk lah untuk catatan low income. Kalau saya pribadi mungkin pendapat saya UMR. Ya segitu teman-teman. Oh, dan sad story teman-teman ya. Jadi kan Nadine itu dibukakan udah dapat ATM sendiri. Lah, tahu nggak teman-teman, hari ini kita itu find out uang Nadine itu habis di ATM dia, nggak diapain, kayak opo yo, kena scam gitu loh. Nggak tahu kok bisa gitu loh, padahal itu Bank Amerika. Dan ngerinya lagi itu yang scamnya itu ngambilnya itu dari Jakarta, orang sebangsa dengan kami yang ngabisin duitnya Nadine. Nggak tahu bagaimana caranya, namanya kalau kayak gitu hacker gitu kan, mereka otaknya bisa saja. Jadi wes lah, pokoknya yo sama bapaknya itu diwanti-wanti begini harus hati-hati gimana memanajemen dan lain-lain, pokoknya diajarin lah segala hal, kita sama-sama belajar. Ya beginilah kehidupan kita sebagai imigran, sebagai pendatang di Amerika teman-teman ya. Wajib taat aturan dengan segala hal, pokoknya jangan sampai menyalahin hukum gitu aja. Karena pendatang juga membawa nama baik negara asal kita. Ya wes lah teman-teman ya. See you di next vlog kita. Bye bye.